mau kita diskusikan bersama. Ketika nanti mereka sudah menyajikan, silakan siswa kami sekalian bagi yang mendengarkan untuk bertanya kepada teman-teman kalian yang menyajikan materi tentang media sosial. Oke, sudah? Nah, kami persilakan kepada moderator. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi berdirinya saya di sini untuk memulai diskusi kita hari ini. Jadi topik yang kami ambil untuk memulai diskusi kita hari ini adalah bijak bersosial media. Nah, berikut pemaparan dari topik yang sudah kami ambil. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi yang dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Contoh media sosial meliputi Twitter, Instagram, WhatsApp, Facebook, TikTok, hingga YouTube. Dikutip dari informasi-informasi yang kami dapatkan, awal mula terciptanya media sosial sendiri terjadi pada 24 Mei 1844. Media sosial awalnya adalah serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Kemudian dikembangkan oleh Andrew Wentworth pada Mei 1996 dan diluncurkan pada tahun berikutnya. Tidak bisa dipikir. Kehadiran media sosial membantu manusia untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi tentang segala hal. Sifatnya yang cepat dan tidak terbatas, jaraklah yang membuat media sosial banyak disenangi, apalagi saat ini pilihan media sosial sangat beragam. Media sosial membuat kita lebih mudah mendapatkan berbagai macam informasi, mulai dari berita terkini, tips dan trik, hiburan hingga memudahkan kita menyebarkan kreativitas. Kita juga jadi lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang secara jarak terpisah jauh. Walaupun begitu, media sosial bisa juga berdampak buruk. Terlalu sering berselancar di media sosial dapat menjauhkan orang-orang yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Misalnya, saat berkumpul dengan keluarga secara tatap muka, malah lebih banyak memegang gadget untuk mengakses media sosialnya masing-masing. Akhirnya, kualitas obrolan pun semakin berkurang. Jadi, itulah topik yang kami ambil untuk diskusi kita hari ini. Untuk teman-teman kami, jika ada saran dan pertanyaan, kami persilakan. Izin bertanya, nama saya Laura Satya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, penggunaan sosial media pasti memiliki dampak positif serta dampak negatif. Apa saja dampaknya? Perkenalkan, nama saya Rika Manukari, saya dari kelompok 3. Dan sosial media ini memiliki dampak negatif, contohnya yang dekat menjadi serasa jauh. Pertanyaan saya, apa upaya yang harus kita lakukan agar dampak ini dapat diatasi? Saya Albert dari kelompok 3 yang bertanya, jika sosial media dihapus, apakah kehidupan sehari-hari kita akan berjalan dengan normal? Terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Laura. Sesuai dengan pertanyaan Laura tadi, apakah dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial? Dampak positif dari penggunaan media sosial ialah orang yang jauh akan terasa menjadi dekat, kita mudah mengakses informasi, dan kita bisa saling memberi kabar kepada orang jauh. Dan dampak negatifnya ialah orang yang dekat dengan kita akan sering terasa jauh karena kita sering menggunakan media sosial untuk mengakses media sosial kita masing-masing. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Upaya yang dapat dilakukan adalah membatasi diri dari media sosial. Bukan berarti tidak menggunakan media sosial. Adanya pengontrolan dan tahunya batasan waktu, juga berfokus pada kehidupan nyata, tidak hanya kepada media sosial. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Albert. Tadi kan pertanyaannya, jika media sosial dihapus, maka akan jadi seperti apa kehidupan ini? Di era zaman sekarang, pasti manusia memerlukan media sosial seperti WhatsApp untuk berkomunikasi dari yang jauh ke yang dekat. Jadi menurut saya, jika media sosial dihapus, itu akan mempersulit kehidupan kita di zaman sekarang. Namun bukan berarti tanpa adanya media sosial di kehidupan kita, kegiatan yang akan kita lakukan menjadi terhambat. Kalau dia dihapus katanya itu akan mempersulit komunikasi kita, kemudian mengakses juga informasi-informasi. Yang lain bagaimana? Ada kira-kira sebagai tambahan? Ada kira-kira? Oke, silakan lanjut untuk sesi berikutnya. Adakah dari teman-teman kami yang ingin bertanya lagi?
Nah, saya ingin bertanya, media sosial ini memiliki dampak negatif. Jadi apa penyebab dari dampak negatif itu? Berarti dampak negatif ya. Penyebab dampak negatif. Oke, silakan berikutnya. Kelompok 2 ingin bertanya, kenapa media sosial harus dikembangkan? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, kenapa media sosial itu harus dikembangkan? Oke, pertanyaannya bagus. Selanjutnya. Saya perkenalkan nama saya juga. Saya bertanya, apa dampak yang kita dapatkan jika kita terus media sosial? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Penyebab dampak negatifnya dikarenakan ketika suatu kelompok berkumpul, mungkin mereka terlalu sering bermain media sosial sehingga mengabaikan satu sama lain. Terus dengan adanya media sosial sekarang, mungkin banyak yang mengabaikan kehidupan nyatanya. Sekarang juga para remaja maupun anak-anak kecanduan bermain game sehingga dapat merusak kesehatan tubuh, mengabaikan tugas-tugas dari sekolah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari pertanyaannya. Terima kasih. Yang pertanyaannya, kenapa media sosial harus dikembangkan? Media sosial harus dikembangkan karena media sosial awalnya adalah serangkaian ketik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegram. Nah, media sosial ini harus dikembangkan agar masyarakat lebih mudah memakai media sosial. Kenapa harus dipakai media sosial ini? Kamu tadi kan menyampaikannya itu secara teori, menghubungkan. Sebenarnya dia kan kenapa harus dipakai? Karena itulah perkembangan zaman yang ada saat ini. Dengan adanya informasi, dengan adanya perkembangan zaman itu, teknologi yang ada sekarang itu memudahkan semua orang. Kan itu kan? Memudahkan semua orang untuk melakukan ataupun mencari segala sesuatu yang mereka butuhkan. Baik itu dari segi pertanian, ekonomi, pendidikan, semuanya itu sudah dibutuhkan sekarang. Jawabannya harus seperti itu lebih tepatnya ya. Oke, lanjut berikutnya. Apa dampak yang kita dapatkan dari perkembangan media sosial? Ya, dampak. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Rojua. Dampak yang ditimbulkan dari perkembangan media sosial adalah seperti yang sudah saya katakan tadi, dapat mempermudah mengakses segala pekerjaan, pelajaran, atau hal yang lain. Dan juga kita juga bisa dengan mudah memberi kabar kepada kerabat kita atau saudara kita yang jauh. Terus ada juga dampak negatif yang diciptakan oleh perkembangan zaman, seperti banyak remaja yang akan terlena dengan penggunaan teknologi yang semakin berkembang ini, yang dapat menyebabkan mereka mengabaikan segala pekerjaannya, mengabaikan segala pekerjaan dari sekolahnya, dan juga perkembangan teknologi seperti gadget juga dapat merusak kesehatan tubuh, seperti contohnya sinar radiasi yang bisa merusak mata. Terima kasih. Terima kasih. Silakan berikan dulu. Bagaimana kira-kira masih ada yang bertanya? Untuk sementara ya, biar kita tutup dulu. Oke, silakan berikan kesempatan kepada Notulen. Oke, kami akan memberikan kesempatan kepada Notulen untuk membacakan hasil kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Mendengar banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari medsos, sebaiknya kita paling mudah untuk membatasi diri, jangan sampai terlena dengan kelebihan yang ditawarkan oleh media sosial, sehingga akhirnya dengan kehidupan nyata memang banyak dampak positif yang ada di media sosial, tetapi ada baiknya untuk membatasi waktu yang dihabiskan dalam bermain media sosial. Sebagai manusia, kita harus bijak menggunakan media sosial. Demikianlah kesimpulan dari hasil diskusi kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Silakan kembali ke moderator. Jadi teman-teman, demikianlah diskusi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan.